Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Di dalam rumah rumput starting ground, Sue Ying berjubah ungu membuka matanya. Dia terus-menerus berkultivasi di sini selama miliar tahun terakhir. Melihat sekelilingnya, rumah rumput terasa sangat akrab. Tidak mengherankan, karena ia telah berkultivasi di sana untuk waktu yang lama. Dia menggelengkan kepalanya ringan sambil tersenyum. Sudah saatnya aku pergi. Dia berdiri, berjalan ke pintu masuk, dan mendorong membuka pintu kayu. Dia melihat pria tua berambut putih itu duduk di sana, bersila. Ini membuat Sue Ying menghela nafas dalam hati. Pria tua itu telah melindunginya, dari luar, selama dia berkultivasi di dalam. Senior, kata Sue Ying. Dongbo Sue Ying, mengapa kamu keluar? Pria tua berambut putih itu sedikit terkejut. Aku siap menjalani persidangan ranah penguasa. Sue Ying menyebutkan, dia ingin mengambil pengadilan terakhir sebelum meninggalkan kosmos. Jika dia melewati persidangan, nenek moyang Tian Yu mungkin memberinya kejutan dalam hadiah yang diberikan kepada keturunan. Mungkin salah satu dari itu dapat membantu istri dan anak-anaknya. Dengan kaget, pria tua berambut putih itu berkata, kamu ingin mengikuti persidangan penguasa sekarang? Dongbo Sue Ying, aku harus mengingatkan kamu, sidang ranah penguasa adalah yang terakhir di starting ground dan juga yang paling sulit. Saat kamu melewatinya, kamu akan menjadi salah satu dari murid inti berjubah emas dari kuil surga Void besar. The Great Void Heaven Temple juga akan melakukan yang terbaik untuk merawat kamu. Namun secara komparatif, persidangan sangat sulit. Di Seven Star Oceanic Secret World, hanya ada 10 murid berjubah emas di kuil surga Void besar. Setiap kali ada perang besar, sejumlah besar murid berjubah ungu akan mengambil inisiatif untuk meluncurkan tantangan, dan hanya 10 yang terkuat yang akan menjadi murid inti berjubah emas. Setiap murid berjubah emas bisa membunuh Dewa Void dengan melampaui ranah mereka saat ini sebagai penguasa. Petik 2. Oh, Sue Ying tertegun. Penguasa melampaui wilayah mereka saat ini untuk membunuh Dewa Void? Orang harus tahu bahwa itu adalah lompatan besar dunia besar dari Dewa Sejati ke Dewa Kosong. Sue Ying mungkin menganggap dirinya tinggi, setelah mengembangkan sistem Void Walker. Tetapi meskipun para Void Walker memiliki keuntungan awal, menjadi sistem yang kuat, dia hanya merasa bahwa dia bisa bertarung melawan Dewa Void yang baru. Dia tidak berpikir untuk membunuh Dewa Void sebagai penguasa. Ada terlalu banyak penguasa biasa di kuil surga Void besar. Ada lebih dari 100 murid berjubah ungu, tetapi hanya 10 murid berjubah emas pada satu waktu. Bahkan jika ada penguasa yang lebih berbakat, hanya 10 yang terkuat yang akan menjadi murid berjubah emas. Pria tua berambut putih itu berkata, karena kamu telah dilahirkan di dalam kosmos, setelah melewati persidangan starting ground, kamu akan menjadi murid berjubah emas yang memungkinkan kamu untuk mendapatkan segala macam manfaat yang dimiliki murid berjubah emas untuk sementara waktu. Tetapi setelah mencapai Seven Star Oceanic Secret World, akan ada tantangan internal setiap 1 miliar tahun yang harus kamu hadiri. Jika kamu tidak bisa masuk ke 10 besar, kamu akan menurunkan kembali menjadi murid valet berjubah. Petik 2. Sue Ying dengan ringan mengangguk. Juga, karena ini bukan kuil surga Void besar, bahkan jika kamu menjadi murid berjubah emas, manfaat yang kamu nikmati hanya bagian dari apa yang akan dinikmati murid berjubah emas biasa di kuil Void surga agung. Pria tua berambut putih itu berkata, tentu saja, kamu bisa menikmati semuanya jika kamu mengunjungi Seven Star Oceanic Secret World. Pertama, di dalam kosmos, sumber daya kultivasi yang kamu dapatkan tidak akan sebanyak yang kamu dapatkan di Seven Star Oceanic Secret World. Kedua, manfaat yang kamu dapatkan relatif lebih sedikit. Dengan demikian, kesulitan persidangan juga lebih rendah daripada di Seven Star Oceanic Secret World. Para murid di sana akan bersaing satu sama lain, tetapi ada lawan tetap untuk kamu kalahkan di starting ground. Selama kamu membunuhnya, kamu akan menjadi murid berjubah emas. Petik 2. Bunuh itu, siapa itu? Sue Ying bertanya. Dewa Void yang sedikit lebih lemah. Pria tua berambut putih itu berkata, para murid berjubah emas dari Seven Star Oceanic Secret World semuanya dapat membunuh Dewa Void biasa. Jenis Void God yang sangat lemah ini, jauh lebih mudah untuk dibunuh. Petik 2.
Tapi tidak peduli apa, itu masih Dewa Void. Aku mendesak kamu untuk berkultivasi untuk waktu yang lebih lama sejak akhirnya, kamu hanya berkultivasi untuk waktu yang singkat. Pria tua berambut putih itu mendesak Sue Ying. Sue Ying merasa tidak pasti. Membunuh Void God yang sedikit lebih lemah, dan kesulitannya juga diturunkan. Dia merasa bahwa murid berjubah emas dari kuil Great Void Heaven jauh lebih kuat dari itu, Gu Qianluo. Gu Qianluo adalah salah satu putra suci di bawah tahta tulang leluhur. Tapi yang jelas, dia jauh lebih lemah. Ahli yang paling mempesona yang mengolah hukum dan sistem misteri yang mendalam. Memang menakutkan. Aku masih ingin mencobanya, kata Sue Ying. Coba saja, kamu hanya memiliki satu peluang. Jika kamu dikalahkan, kamu akan dipaksa keluar. Pria tua berambut putih itu mengatakan kepadanya sekali lagi. Tidak perlu mengatakan lagi. Sue Ying menggelengkan kepalanya. Tidak masalah apakah dia berhasil atau tidak, dia akan meninggalkan kosmos ini setelah pertempuran. Pria tua berambut putih itu merasa tak berdaya setelah melihat bahwa dia tidak bisa mengubah pikiran Sue Ying. Baiklah, aku akan membawamu. Kamu benar-benar percaya diri. Petik 2. Di bawah bimbingan pria tua berambut putih, Sue Ying memasuki ruang yang luas, kosong kecuali untuk tanah hitam. Forefather memperhalus boneka Void God yang sedikit lebih lemah. Pria tua berambut putih itu berkata, ini adalah penyempurnaan yang sepenuhnya mencerminkan Void yang asli, Dewa. Setelah membunuhnya, itu akan kembali ke mode inkubasi sebelum dihidupkan kembali sekali lagi setelah 3 hari. Secara alami, tidak masalah setelah membunuhnya sekali. Ini adalah organisme yang ditemukan di Primal Chaos Void yang dikenal sebagai 100 Leading How. Kamu seharusnya tidak pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi kamu harus sedikit berhati-hati. Jangan dikalahkan saat kamu memulai pertempuran. Aku masih menantikan munculnya murid berjubah emas. Petik 2. Hati Sue Ying melompat. Ratusan How terkemuka, dia telah melihat catatannya dalam informasi luas yang disediakan oleh warisan Void Walker. Kalau begitu aku akan melepaskannya sekarang, kata pria tua berambut putih itu. Sikapnya terhadap Sue Ying tampaknya jauh lebih dekat. Tanah hitam mulai bergetar. Tiba-tiba makhluk besar muncul dari sana. Itu sangat besar, seperti yang diharapkan dari makhluk organik yang hidup di Primal Chaos Void. Itu memiliki banyak tentakel multiwarna, masing-masing sangat panjang. Di tengah-tengah tubuhnya, ada lebih dari 100 otak besar, masing-masing dengan tanduk tunggal yang menonjol darinya, dengan satu mata, dan mulut berdarah besar. Kamu gelombang. 100 otak itu meraung bersamaan. Kekosongan di sekitarnya bergetar hebat, dan bagian-bagiannya hancur. Banyak riak mulai berfluktuasi di kejauhan dan menyapu Sue Ying juga. Ia lebih suka melolong, tetapi ancaman dari lolongannya tidak signifikan. Bahkan penguasa dengan tubuh berdaging sedikit lebih lemah bisa bertahan. Bagi Sue Ying, yang telah mengembangkan rahasia pejalan kaki tersembunyi ke tingkat ke-20, itu bisa sepenuhnya diabaikan. Jelas bahwa kekuatan sebenarnya dari ratusan memimpin belum ditampilkan. Mengakhiri lolongannya, 100 Leading How menjadi lebih santai. Baru saat itulah kepalanya menoleh ke arah Sue Ying. Setiap mata yang tidak berpasangan terpaku pada Sue Ying, membentuk penindasan semangat inkorporeal padanya. Namun, baik karena warisan lengkap, rahasia tersembunyi Walker, yang ia miliki dalam jiwanya atau fakta bahwa ia mengolah Godlight Scripture, Sue Ying mampu mengabaikan jenis serangan jiwa ini. Membentuk serangan jiwa hanya dengan tatapannya sebenarnya adalah teknik yang dikembangkan secara alami dengan mencapai ranah yang lebih tinggi dari Void God. Ini bukan teknik bawaan sejati makhluk itu. Hong gelombang. Dalam sekejap, kegelapan jatuh di seluruh ruang. 100 otak 100 memimpin membuka mulut mereka pada saat yang sama. Setiap mulut mengeluarkan kabut hitam. Di ruang hitam, kabut hitam mulai bercampur. Menurut informasi yang diberikan dari warisan Void Walker, aku harus membujuknya untuk menumpahkan lebih banyak gas beracun untuk melemahkannya lebih lanjut. Hanya dengan demikian peluang kemenangan aku akan lebih tinggi. Tapi aku harus mencoba bertarung dan melihat apakah aku bisa membunuhnya secara langsung. Sue Ying tahu bahwa murid berjubah emas dari kuil surga Void besar semua bisa membunuh Dewa Void sebagai penguasa. Itu menyebabkan semangat juang dalam dirinya meningkat. Karena orang lain dapat melakukannya, dia juga harus dapat mencapainya. Wen!
Sui Ying berjubah ungu tetap berdiri di sini. Dia hanya memiliki satu inkarnasi pada saat ini, tubuh aslinya secara diam-diam memasuki dunia Mirage menggunakan manuver Void evasif, dan melakukan perjalanan langsung ke tempat kepala Dewa Void, 100 Leading How, berada. Rahasia 20 tingkat Walker tersembunyi membuat manuver kosong Void Sui Ying sangat tangguh. Dia mampu bergerak diam-diam ke sisi musuh. Menambahkan penyembunyian Mirage World, gerakan Sui Ying menjadi tidak terdeteksi bahkan oleh 100 Leading How. Tombak perak tiba-tiba muncul dari kehampaan, langsung menuju ke salah satu mata pada salah satu dari ratusan pemimpin terkemuka 100 kepala. Tombak itu bergerak seperti bayangan samar, tak terlukiskan dengan cepat dan tiba-tiba. Tapi, ratusan memimpin How berada dalam ranah Void God dan bereaksi secara naluriah. Untuk semua kecepatannya, tombak itu meleset dari target yang dimaksudkan, mata, dan memukul pipi kepala itu sebagai gantinya. Kulit makhluk itu sangat kencang dan ditutupi pola urat tipis. Ketika Sui Ying memukulnya, rasanya seolah-olah dia memukul kehampaan. Energi kacau bekerja untuk memandu tombak. Sui Ying telah menembus kulitnya, meninggalkan luka yang dangkal. Saat dia menarik tombak, darah hitam mulai menyembur. How gelombang, the 100 Leading How melolong dengan marah dan gila. Mulut berdarah di semua 100 kepalanya mulai memuntahkan gas beracun. Gas beracun menyatu dengan domain gelap di sekitarnya, memberikannya properti untuk menimbulkan korosi pada setiap zat. Inkarnasi Sui Ying yang disamarkan tidak dapat menahan hal ini dan menghilang. Kekuatan domain ini bahkan merembes ke dunia Mirage. Meskipun ada kesenjangan ranah utama antara Dewa Sejati dan Dewa Kosong, rahasia tersembunyi Walker di tingkat ke-20 memberi aku kekuatan yang cukup untuk mengancam kehidupan Dewa Void. Meskipun aku memukul sekali untuk menentukan kekuatannya tanpa menggunakan gerakan membunuhku, bahkan jika aku melakukannya, aku hanya akan melukainya paling banyak. Sui Ying menatap 100 Leading How dari dalam dunia Mirage. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya ke dalam, kecerdasannya tidak salah. 100 Leading How ini mungkin bodoh, tapi aku masih harus membujuknya untuk mengeluarkan lebih banyak gas beracun, mengurangi kekuatannya sebelum aku punya peluang untuk membunuhnya. Petik 2. Cara membunuh 100 Leading How adalah dengan memusnahkan semua kepala. Ini sudah dianggap lebih mudah. Beberapa Dewa Void yang lebih kuat seperti Sekaisar Darah Pertumpahan Darah, yang berspesialisasi dalam sistem Hex dari berbagai keberadaan biasanya akan mengubah tubuh mereka untuk mencapai apa yang disebut tubuh abadi. Kemampuan bertahan hidup mereka jauh lebih mengerikan daripada 100 Leading How. Dunia itu gelap, ada racun menyebar di setiap sudut dunia ini. The 100 Leading How mengambang di langit. Tentakelnya yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti banyak tempat berbeda, dan 100 kepalanya tersapu ke segala arah tanpa memuntahkan racun lagi. Sui Ying muncul pada saat ini. Tetapi tubuhnya samar nyata dan tidak nyata pada saat yang sama. Dia bisa merasakan kekuatan penekan yang mengerikan dari wilayah gelap. Kekuatan penekan ini cukup untuk membunuh penguasa hijau dan penyucian. Bagaimanapun, Monarch Green dan yang lainnya memiliki tubuh berdaging lebih lemah daripada tubuh yang dibudidayakan dari tingkat ke-11 dari rahasia tersembunyi Walker. Apakah kamu berpikir untuk membunuhku hanya dengan beberapa teknik ini? Sui Ying tertawa keras. Pada saat yang sama, banyak riak darah muncul di sekitarnya. Riak darah menyebar ke segala arah. Setiap riak mirip dengan satu helai sutra, dan banyak helai sutra riak darah saling bersilangan menjadi satu kesatuan sebelum menyebar ke segala arah. Domain pembantaian. Dia sudah lama mengolah Dao of Slaughter dan Dao of Ripple di ranah penguasa. Selain itu, ia mengolah Primal Chaos dengan peringkat seni absolut, Shadowless Heaven's Gathering, menggabungkan beberapa metode menggunakan riak ke dalam Slaughter Domain, meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Namun betapapun kuatnya domain pembantaian mencoba untuk menyerang, itu ditekan oleh domain gelap, dan tetap tersebar. Kosong. Sui Ying mengoperasikan energi batal. Kekuatan yang dikumpulkan dari mengendalikan kekosongan menggunakan teknik budidaya tingkat 20 juga sama mengerikannya. Energi hampa menyatu sempurna dengan Slaughter Domain saat mereka menyerbu ke segala arah. Gelombang, domain riak darah melakukan yang terbaik untuk bergegas ke segala arah. Namun domain gelap itu terus-menerus menekannya,
menyebabkan Slugter Domain untuk mempertahankan lebih dari 50 km tanpa memperpanjang lebih jauh. Siapa yang akan mengira bahwa aku tetap dirugikan bahkan setelah menggabungkan kedua domain pembantaian dan energi Void? Sui Ying berpikir, kesenjangan antara penguasa dan Dewa Void pada akhirnya terlalu besar. Petik 1. Pria tua berambut putih yang menyaksikan pertempuran merasa sangat terkejut. Seorang penguasa sebenarnya bisa berbenturan dengan Dewa Void dalam hal domain? Meskipun itu adalah Dewa Void yang sedikit lebih lemah, bagaimanapun juga ini menakjubkan. Mati untukku, The Hundred Leading Halls meraung. Itu berbicara menggunakan beberapa bahasa yang tidak diketahui, tetapi Sui Ying bisa memahami apa yang pihak lawan maksudkan. The Hundred Leading How terus menderu dan memuntahkan kabut beracun. Kekosongan gelap menyatu dengan kabut beracun dan tampaknya kekuatan kabut menjadi lebih kuat. Itu juga mengeluarkan suara ci-ci-ci yang merusak domain pembantaian Sui Ying. Kabut beracun dapat merusak domain aku? Sui Ying berkata, dengan sedikit iri. Hanya teknik kecil ini tidak berguna untukku. Sui Ying terus menertawakan dan memprovokasi lawannya. Berkali-kali, 100 pimpin Hao membentuk ilusi saat menerjangnya, melemparkan banyak tentakelnya ke dalam serangan, tetapi setiap kali Sui Ying meminjam pada dunia meraj dan kekosongan untuk berteleportasi dan melarikan diri. Dia berulang kali mencela Hundred Leading Hao, yang tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Sui Ying bahkan mengambil kesempatan untuk mengeluarkan inkarnasi untuk menyelinap serangan, atau menggunakan panah terbang. Dia bahkan menggunakan tubuh aslinya untuk penyerangan. Tetapi setiap kali dia menyerang, dia akan mengarahkan sebagian dari kekuatannya untuk mencegah Hundred Leading Hao menemukan jejaknya. Sementara serangan menyelinap ini hampir tidak merusak kulit Hundred Leading Hao, keberanian mereka membuatnya marah. Penguasa kecil yang lemah ini bisa melarikan diri darinya? The Hundred Leading Hao tidak bisa menjangkau musuhnya? Itu memuntahkan lebih banyak kabut beracun dalam upaya untuk menggunakan domainnya untuk menjebak musuh ini. Pria tua berambut putih itu menyaksikan pertempuran ini dari samping. The Hundred Leading Hao memuntahkan kabut yang lebih beracun sekaligus menjadi lebih lemah pada saat yang sama. Sambil menyembunyikan kekuatan sejatinya, Sui Ying telah mendapatkan serangan diam-diam dari waktu ke waktu. Ketika dia memutuskan untuk membunuh lawannya, Sui Ying meletus dengan Wind Ripple Path, yang sangat meningkatkan pelanggarannya. Dengan serangan tempur jarak dekat yang menakutkan, dia menghancurkan kepala Hundred Leading Hao. Ini membangkitkan Dewa Void. Penguasa terkutuk ini sebenarnya menyembunyikan kekuatan sejatinya. Pada saat ini, banyak tentakelnya juga melakukan yang terbaik untuk mempertahankan diri. Tapi Sui Ying berhasil mengatasinya di setiap belokan. Meskipun menghancurkan kepala itu sangat sulit, dia berhasil setelah menghabiskan sedikit waktu lagi. Satu demi satu, mereka dimusnahkan. Dan ketika kepala terakhir dihancurkan, mayat Hundred Leading Hao runtuh ke tanah, dan Sui Ying menghela nafas lega. Pertempuran ini telah berlangsung selama 2 hari penuh. 90% dari waktu dihabiskan untuk membunuh kepala karena butuh waktu yang sangat lama untuk menyingkirkan setiap kepala. Kamu menang, pria tua berambut putih itu tertawa pada Sui Ying. Tapi kamu harus mengerti bahwa itu hanya menggunakan semua kekuatannya untuk mencoba dan membunuhmu karena perintah yang diberikan oleh guru kepada boneka Hundred Leading Hao ini. Selama pertempuran biasa, akan lebih sulit bagi kamu untuk memprovokasi untuk meludahkan lebih banyak gas beracun. Selain itu, saat ia menemukan bahwa hal-hal tidak optimis, itu akan melarikan diri. Wilayah ruang ini terlalu kecil sehingga tidak bisa melarikan diri. Petik 2. Aku mengerti, Sui Ying mengangguk. Karena itu adalah pengadilan, boneka Hundred Leading Hao mendapat perintah untuk menggunakan semua kekuatannya untuk membunuh penguasa yang mengambil persidangan. Dengan demikian, itu membuatnya lebih mudah untuk membujuknya meludahkan kabut yang lebih beracun. Untungnya, aku sudah mendapatkan informasi tentang itu sebelumnya. Jika tidak, itu akan menjadi lawan yang sedikit lebih sulit untuk dikalahkan. Itu juga Dewa Void yang sedikit lebih lemah. Sui Ying memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dirinya sendiri, tidak peduli apa, itu masih Dewa Void. Jadi, bagi aku untuk mencapai tahap ini berarti aku memiliki kekuatan untuk bertarung melintasi ranah. Tetapi untuk mencapai kekuatan para murid berjubah emas di Seven Star Oceanic Secret World,
aku masih harus meningkatkan diriku lebih jauh. Petik 2. Dia mengolah sistem Voidwalker namun dia baru saja lulus persidangan. Sepertinya dia masih meremehkan para pembudidaya lainnya. Rumah rumput yang terletak di tengah. Itulah tempat nenek moyang dulu tinggal untuk waktu yang lama. Itu juga tempat di mana hanya penguasa yang melewati persidangan yang bisa masuk. Pria tua berambut putih itu berkata, Sui Ying mendorong membuka pintu kayu dan memasuki tempat itu. Dia tetap di dalam untuk waktu yang lama sebelum keluar. Pada saat dia keluar, dia mengenakan jubah emas, meskipun dengan sedikit kekecewaan di matanya. Manfaat yang dimiliki murid berjubah emas benar-benar hebat. Itu memperluas perspektifnya. Cara nenek moyang memperlakukan dan menghargai murid berjubah emas. Tidak kurang dari bagaimana Voidwalker Guki memperlakukan pewarisnya. Bagaimanapun, Voidwalker Guki adalah seorang penjaga sendirian dan tidak tahu bagaimana cara mengajar murid. Alih-alih, kuil Great Void Heaven lebih holistik. Sayang sekali tidak ada yang bisa membantu Jing Qiyu atau Yuer. Sui Ying kecewa karena alasan ini. Sebenarnya, setelah merenung sebentar, dia merasa itu juga benar. Manfaat yang diberikan kuil surga Void besar kepada murid berjubah emas itu secara alami untuk membantu murid berjubah emas. Mengapa itu akan membantu tahap keempat Dewa Dunia melampaui? Senjata Void God apa yang kamu butuhkan? Pria tua berambut putih itu terkekeh. Tombak, jawab Sui Ying. Hanya ada 2 tombak, aku akan membawamu ke sini untuk memilihnya, kata pria tua berambut putih itu. Sui Ying mengangguk. Senjata adalah barang eksternal. Apa yang lebih penting sudah diperoleh di rumah rumput. Laut Kabut Hitam, kediaman Raja Dongbo. Masalah tentang Sui Ying meninggalkan kosmos tidak menyebar ke banyak orang lain. Bahkan teman baiknya Qiyu Bai, Paragon Huo Cheng, murid senior Brother Hui Ming, Forefather Scarlet Flame tidak tahu dan Sui Ying hanya memberitahu mereka tentang, aku memiliki beberapa hal penting yang mengharuskan aku melakukan perjalanan jauh. Aku hanya akan kembali setelah waktu yang lama. Adapun kemana dia berencana untuk pergi, dia tidak mengatakan. Tetapi dia telah menyebutkan hal ini kepada istri dan anak-anaknya. Keluarga berempat saat ini berjalan bersama di kediaman Monark Dongbo. Menjelang masalah Sui Ying meninggalkan kosmos, putranya, Dongbo Yu, pernah dengan keras menentangnya, aku bisa melampaui diri aku sendiri. Ayah, kamu tidak harus keluar dan mempertaruhkan hidup kamu. Petik 2. Bahkan Jing Qiyu menentangnya pada awalnya, Sui Ying, kita sudah menghabiskan waktu lama bersama. Bahkan jika aku mati, aku masih akan puas dengan hidup aku. Kamu tidak perlu mengambil risiko hidup kamu demi aku. Petik 2. Sui Ying tetap tidak tergerak. Jing Qiyu dan Yuer bisa dengan tenang menghadapi kematian. Mereka tidak berharap dia berani keluar dan mengambil risiko. Namun bagaimana dia bisa menyaksikan semua ini terjadi dengan mata terbuka tanpa melakukan yang terbaik? Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Jing Qiyu dan Dongbo Yu sama-sama tahu tentang temperamen Sui Ying. Karena mereka tidak bisa mencegahnya melakukan hal itu, mereka hanya bisa menerimanya dan menghargai hari-hari yang mereka miliki bersama. Aku pasti akan kembali sebelum akhir zaman kosmos ini, Sui Ying terkekeh. Jing Qiyu, Dongbo Yu, dan King Yao semua khawatir. Itu tak terhitung kali lebih berbahaya di luar. Aku adalah murid berjubah emas dari kuil surga Void besar. Jadi, tidak mudah bagiku untuk mati. Sui Ying tertawa. Dia telah menyebutkan masalah keberadaan kuil surga Void besar kepada istri dan anak-anaknya, tetapi dia membuat mereka bersumpah bahwa mereka tidak dapat menyebar ke orang lain. Baiklah, sekarang saatnya aku pergi, kata Sui Ying. Pada saat ini, 2 tokoh lainnya muncul. Mereka adalah 2 tubuh lainnya. Ketiga mayat itu langsung menyatu kembali menjadi satu. Setelah meninggalkan kosmos, tanpa perlindungan kosmos, ia akan menderita pembersihan oleh hukum seluruh Primal Chaos Void. Hanya makhluk-makhluk yang satu utuh yang bisa bertahan dalam Primal Chaos Void. Jadi, ketika Guqian Luo terbunuh, itu adalah kematian yang sebenarnya. Itulah sebabnya Guqian Luo sangat sedih pada saat itu. Dia mengambil langkah sebelum tiba di atas kediaman Raja Dongbo. Jing Qiyu, Dongbo Yu, dan King Yao mendongak. Sosok lain muncul juga di atas langit. Kaisar darah pertumpahan darah yang telah menunggu lama di sekitarnya.
Sui Ying, berhati-hatilah dalam perjalananmu. Tinggalkan masalah itu di dalam kosmos untuk aku tangani. Kata darah Dewa Kaisar. Dia tahu rute yang menuju ke Seven Star Oceanic Secret World itu panjang dan berbahaya. Tetapi mengetahui bahwa muridnya telah menjadi murid berjubah emas, dia memiliki kepercayaan yang lebih besar padanya. MN. Sui Ying melambaikan tangannya, membentuk celah. Retakan ini menyebabkan chaos primal yang lebih luas dan lebih luas di luar kosmos. Sui Ying kembali ke istri, putra, dan putrinya. Apapun yang bisa dia tinggalkan telah tertinggal. Aku pasti akan kembali, Sui Ying bergumam pada dirinya sendiri. Dia kemudian tersenyum ke arah keluarganya. Setelah itu dengan Shou, dia terbang di sepanjang celah membran kosmos. Adegan ini menyentak Blood God Emperor sedikit, dia benar-benar bisa memasuki Primal Chaos Void menggunakan tubuhnya? Biasanya, hanya sebagian besar Dewa Void yang bisa melakukannya. Tetapi bahkan seorang penguasa dapat melakukannya? Murid aku ini memang mengalami pertemuan ajaib. Petik 2. Sui Ying memasuki Primal Chaos Void yang luas itu, dan membran kosmos saat ini menutup. Jing Qiyu, Dong Boyu, dan King Yao mendongak. Mata Jing Qiyu sudah penuh dengan air mata. Dia khawatir dan takut bahwa Sui Ying mungkin tidak akan pernah kembali. Aku akan menunggu untuk kamu. Aku pasti akan menunggu kamu untuk kembali, kata Jing Qiyu lembut. Di dalam rumah rumput starting ground, Sui Ying berjubah ungu membuka matanya. Dia terus-menerus berkultivasi di sini selama. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.